Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Rantiariko dengan NIM 601220026. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar saya, yaitu tentang kasus kriminalitas. Di sini saya akan menganalisis faktor penyebab terjadinya kriminalitas yang ada di lingkungan sekitar saya dengan menggunakan dengan berdasarkan pendekatan psikologis. Di sini saya akan menganalisis faktor penyebab terjadinya kriminalitas dengan menggunakan pendekatan psikologis, dan di sini ada beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kriminalitas. Itu pertama, trauma dan pengalaman masa kecil, yang dimana pengalaman traumatis atau kekerasan dalam masa kecil dapat berkontribusi pada perkembangan perilaku kriminal di kemudian hari pada anak. Dan kedua, gangguan mental, di mana gangguan kepribadian antisosial atau psikopat dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan tindak kriminal. Dan ketiga, ada faktor psikososial. Di dalam teori-teori pengasuhan, sosialisasi, dan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan nilai-nilai moral dan perilaku kriminal. Keempat, teori motivasi. Di sini psikologi kriminal juga mempertimbangkan faktor motivasi di balik perilaku kriminal, seperti dorongan untuk mendapatkan kepuasan atau keuntungan yang instan. Kelima, ada teori psikodinamik dengan menggunakan konsep seperti konflik batin, pertahanan diri, dan pembangunan identitas untuk memahami motivasi individu dalam melakukan tindak kriminal. Analisis ini membantu untuk merancang interferensi dan kebijakan yang lebih efektif dalam pencegahan kriminalitas dengan memahami dan mengatasi akar penyebab psikologi dari perilaku tersebut. Di sini ada penyelesaian untuk mengatasi atau mengurangi tindak kriminalitas yang ada di lingkungan sekitar dan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat atau pemerintah. Di sini pertama kita dapat melakukan interferensi dini atau merehabilitasi dengan memberikan pendekatan preventif yang fokus pada pengidentifikasian di faktor risiko psikologi seperti trauma masa kecil atau gangguan mental, dan kita dapat memberikan waktu yang tepat untuk merehabilitasi yang diperlukan. Kedua, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Dengan kita meningkatkan pemahaman masyarakat tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku kriminal, sehingga dapat mengurangi stigmatisasi terhadap individu dengan gangguan mental atau pengalaman trauma. Ketiga, ada pengembangan keterampilan sosial dengan melalui program-program pengembangan keterampilan sosial atau emosional. Trauma bagi individu yang rentan terhadap perilaku kriminal dapat membantu mengurangi mengelola emosi mereka atau meningkatkan resiliensi dan mengembangkan keterampilan interpersonal yang positif. Keempat, ada penguatan sistem pendukung. Dengan kita membangun jaringan dukungan yang kuat, termasuk layanan kesehatan mental, konseling, dan layanan sosial untuk membantu individu dalam mengatasi masalah psikologis mereka sebelum menjadi faktor risiko yang lebih besar. Kelima, meningkatkan pengawasan atau penegakan hukum. Dengan kita memastikan bahwa sistem penegakan hukum dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang melibatkan faktor psikologis, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Dengan mengimplementasikan strategi ini secara komprehensif, kita dapat mengurangi faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku kriminal dan mempromosikan masyarakat yang lebih aman dan berdaya. Baiklah, sekian dari penjelasan tentang kasus kriminal yang ada di lingkungan sekitar saya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.